September 2019, masyarakat Riau dikejutkan dengan penemuan bukit berbentuk piramida. Lokasinya berada di tengah hutan. Bentuknya sama persis dengan piramid yang ada di Mesir. Masyarakat hingga aparat setempat heboh dengan penemuan tersebut. Masyarakat Kabupaten Kuansing dihebohkan dengan penemuan bukit berbentuk piramid di desa pantai Kecamatan Mudik. Di sekitar lokasi juga ditemukan batu-batu kuno dan batu nisan yang diduga peninggalan kerajaan. Namun siapa sangka bukit piramida itu ternyata pengungkap jejak kerajaan yang hilang. Kerajaan yang tidak tercatat dalam buku-buku sekolah kita. Kerajaan yang dibuat mirip dengan Atlantis. Kerajaan yang akan mengubah sejarah Indonesia. Selama ini, buku sejarah Indonesia menyatakan Kutai adalah kerajaan tertua yang berdiri pada abad ke-4 Masehi. Benarkah kerajaan Kutai di Kalimantan Timur merupakan kerajaan tertua di Indonesia? Ternyata jauh sebelum itu, di Pulau Sumatera telah berdiri sebuah kerajaan yang sudah maju, yang dikenal dengan nama Kerajaan Kandis. Kitab Negara Kertagama yang ditulis pada masa Majapahit menyebut beberapa kerajaan di Nusantara. Salah satunya adalah Kerajaan Kandis. Kerajaan ini memang masih menjadi misteri. Namun, pencantuman nama Kandis di dalam Kitab Negara Kertagama membuktikan keberadaan Kandis benar-benar nyata, bukan mitos. Kerajaan Kandis diperkirakan berdiri sejak abad pertama sebelum Masehi. Jika ini benar, maka Kandis merupakan kerajaan tertua di Kepulauan Nusantara. Tidak banyak sumber sejarah yang bisa menjelaskan tentang asal-usul dan pendiri Kerajaan Kandis. Tradisi tulis masyarakat Indonesia saat itu tampaknya belum terbentuk, sehingga sulit untuk melacak sumber tertulis sezaman yang menceritakan Kerajaan Kandis. Namun, memori masyarakat yang dituturkan secara turun-temurun tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Masyarakat Melayu Minangkabau terbiasa menceritakan asal-usul nenek moyangnya dalam bentuk tambo. Menurut Tambo Lubuk Jambi dan Minangkabau, Kerajaan Kandis berhubungan dengan perjalanan tiga putra Iskandar Zulkarnain. Salah satunya bernama Maharaja Diraja. Ia mendirikan Kerajaan Kandis di Suwarna Bumi atau Pulau Emas, nama kuno dari Sumatera, tepatnya di Bukit Bakau, Provinsi Riau sekarang. Keturunan Zulkarnain itu membangun Istana Damna sebagai pusat pemerintahan. Kepemimpinan Kandis kemudian diwariskan kepada Datuk Rajo. Di masanya, Kerajaan Kandis sangat makmur dari hasil hutan dan bumi, terutama emas. Wilayah kekuasaan Kandis semakin meluas meliputi Riau, Sumatera Barat bagian timur dan Jambi. Menariknya, Istana Damna sebagai pusat kota Kandis dibangun menyerupai Atlantis. Fakta tersebut dibuktikan oleh para ahli melalui serangkaian penelitian. Analisis topografi yang dilakukan pada peta satelit yang diambil dari Google Earth ditemukan lokasi yang dicirikan di dalam tambo yang menceritakan tentang Istana Damna, pusat kota Kandis. Lokasinya berada di tengah hutan adat Lubuk Jambi. Oleh pemerintah dijadikan sebagai kawasan hutan lindung yang dinamakan dengan Hutan Lindung Bukit Betabur. Ditemukan hal-hal yang mencirikan bukit tersebut sebagai peninggalan peradaban manusia. Lebih kurang 2 km sebelum Bukit Bakar ditemukan batu kars atau karang laut yang berjejer. Batu ini diduga sebagai pagar lingkar luar kerajaan. Bukit Bakar dikelilingi oleh sungai yang sangat jernih. Pada bagian puncaknya ditemukan batu kars yang memenuhi puncak Bukit Tenggara, ditemukan seperti tiang batu
yang diduga bekas menara istana. Pada lereng timur bukit sebelah atas, ditemukan mulut goa yang diduga pintu istana. Pada lereng bukit bagian selatan sampai ke barat, ditemukan teras sebanyak 3 tingkat, diduga bekas cincin air. Melihat ciri-ciri atau karakter lokasi, lokasi ini sangat mirip dengan sketsa kerajaan Atlantis yang ditulis dalam naskah Timus dan Critias karya Plato. Tambo Minangkabau dan Tambo Lubuk Jambi sama-sama mengisahkan leluhur mereka berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain. Salah satu tafsir sejarah menyatakan bahwa Iskandar Zulkarnain adalah Alexander the Great, Raja Macedonia itu merupakan murid dari Aristoteles dan Aristoteles murid dari Plato. Dari hubungan ini dapat diduga bahwa keturunan Iskandar Zulkarnain yang sampai ke Sumatera terinspirasi untuk membangun sebuah peradaban atau negara yang ideal seperti Atlantis. Maka mereka membangun kerajaan Kandis dengan istana Damna yang menjadi replika Atlantis. Mengapa kerajaan Kandis hilang? Hilangnya kerajaan Kandis tidak terjadi begitu saja. Bermula dari pemberontakan raja-raja bawahan Kandis. Kerajaan Kandis menjadi porak-poranda oleh perang saudara. Kerajaan Kandis terpecah-pecah menjadi beberapa kerajaan kecil. Kerajaan Kandis yang sudah melemah oleh konflik internal, pada akhirnya disapu bersih oleh serangan dari kerajaan Cina. Tambo menyebut dengan istilah ekspedisi Sintong. Serangan militer ini bergerak cepat menghancurkan pesisir Kandis. Sebelum tentara Cina memasuki pusat kota, para pemuka kerajaan Kandis sepakat untuk menyembunyikan istana Damna dan melakukan sumpah untuk merahasiakannya. Istana Damna ditimbun. Sejak itulah istana Damna hilang. Jejak kebesaran Kandis pun lenyap. Ribuan tahun setelah menghilangnya kerajaan Kandis, masyarakat mulai menemukan satu persatu petunjuk keberadaan kerajaan Kandis. Selain bukti bakar yang diduga memendam istana Damna, masyarakat juga menemukan bukti berbentuk piramida di desa pantai, Kecamatan Kuantan Mudik. Bukit ini disebut-sebut peninggalan Kerajaan Pinang Merah, pecahan Kerajaan Kandis. Pemerintah setempat melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singgigi telah mengonfirmasi bahwa memang benar terdapat bukit piramid yang ada di desa pantai Kecamatan Kuantan Mudik, dan sampai saat ini masih dalam penelusuran. Bukit ini akan terus ditelusuri keasliannya. Apakah ini bukit alami atau bukit yang dibuat oleh tangan manusia? Namun menurut Azhar yang merupakan kepala dinas, berdasarkan penelusuran awal, bukit piramid yang berada di desa pantai tersebut diduga bukanlah bukit alami, melainkan ada campur tangan manusia. Buktinya, ada beberapa koin kuno yang ditemukan di sekitarnya. Kemudian ditemukan nisan-nisan kuno yang mengandung nilai-nilai sejarah. Penemuan arkeologis kota Kandis yang menunjukkan adanya kota kuno berbentuk bundar yang dialiri sungai seperti cincin air, menghadirkan pelajaran berharga tentang keberlanjutan, inovasi, dan kearifan manusia kuno. Peradaban Kandis menunjukkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia dalam merencanakan dan mengelola lingkungan mereka dengan bijaksana. Masyarakat Kandis telah mengenal tata kelola air yang baik untuk keberlangsungan kehidupan manusia. Adanya struktur bangunan tertutup bukit mirip piramida, mencerminkan kecanggihan teknologi dan pengetahuan arsitektur pada masa lalu. Ini menegaskan kemampuan peradaban Nusantara dalam mengembangkan teknologinya.